Coba jujur sebentar ya. Bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Soal uang, soal pasangan, dan soal perasaan yang sering kita pendam tapi jarang kita bahas. Pernah ngerasa gini nggak? Baru nikah atau baru hidup bareng? Harusnya bahagia, harusnya seru, tapi kok urusan uang mulai sering kepikiran? Bukan ribut besar mungkin, tapi sindiran kecil. Nada suara berubah, atau diam-diam kesal. Dan seringnya pemicunya cuma satu, uang. Padahal dua-duanya kerja, padahal nggak ngerasa boros. Tapi entah kenapa, uang selalu habis lebih cepat dari rencana. Dan tiap akhir bulan, suasananya selalu beda. Lebih sensitif, lebih tegang. Padahal niatnya sama-sama pengen hidup lebih baik. Masalah keuangan pasangan itu jarang soal kurang uang. Biasanya karena nggak satu visi soal uang. Dan itu yang sering nggak disadari. Kenalin, ini Dika dan Rani. Pasangan muda, baru mulai bangun hidup bareng. Dua-duanya kerja. Sama-sama pengen hidupnya lebih baik dari hari ke hari. Kalau dilihat dari luar, hidup mereka aman-aman aja. Penghasilan cukup, bukan pas-pasan, bukan juga berlebihan. Secara logika, seharusnya nggak ada masalah besar. Tapi hampir tiap bulan, selalu ada debat soal uang. Bukan ribut besar, lebih kecapek. Nada berubah, suasana jadi nggak enak. Padahal masalahnya kelihatan sepele. Dika ngerasa Rani boros. Rani ngerasa Dika pelit. Padahal bukan itu masalahnya. Yang satu mikir hari ini, yang satu mikir masa depan. Cara mikirnya beda. Sampai akhirnya mereka duduk bareng. Ngobrol tanpa emosi, tanpa saling nyalahin. Dan di situ baru kelihatan satu hal penting. Mereka nggak pernah ngobrol serius soal uang. Bukan Dika yang salah, bukan Rani yang salah. Yang salah, uang dibiarkan jalan sendiri tanpa kesepakatan. Dan ini yang sering kejadian di banyak pasangan muda. Banyak pasangan muda memulai semuanya dengan niat yang baik. Modal utamanya satu, cinta. Dan itu wajar. Semua orang ingin hubungan yang hangat dan penuh kebersamaan. Dan cinta itu penting. Tapi seiring waktu berjalan, realita mulai muncul. Tagihan datang, kebutuhan bertambah, dan keputusan soal uang mulai terasa nyata. Di titik ini penting buat sadar satu hal. Cinta bikin bertahan, tapi sistem yang bikin aman. Tanpa sistem, cinta sering kelelahan menghadapi masalah uang. Masih banyak yang berpikir, nanti juga jalan sendiri. Padahal itu mitos yang berbahaya. Uang nggak akan rapi cuma karena niatnya baik. Faktanya, uang itu nggak punya perasaan. Kalau nggak diatur dari awal, bukan jadi rapi, tapi jadi ribut. Dan ini sering jadi awal konflik dalam hubungan. Kesalahan kedua ini sering banget kejadian. Niatnya sebenarnya baik, karena mikir, udah pasangan, ya udah, semua uang digabung aja. Kelihatannya sederhana dan adil. Perlu diluruskan dulu. Digabung itu nggak salah. Banyak pasangan berhasil dengan sistem itu. Yang jadi masalah bukan digabungnya, tapi nggak ada aturan yang jelas. Rekeningnya satu, tapi nggak jelas, uang ini buat apa, uang itu buat siapa. Akhirnya semua pengeluaran kelihatan sama-sama, tapi tanggung jawabnya nggak pernah dibahas. Dan begitu uangnya habis, pertanyaannya selalu sama, siapa yang salah? Di titik ini, yang muncul bukan solusi, tapi rasa curiga dan defensif. Dari sini biasanya muncul masalah berikutnya. Bukan cuma soal uang habis, tapi soal arah hidup yang ternyata beda. Dan ini sering nggak disadari sejak awal. Kesalahan ketiga ini sering nggak kelihatan di awal. Yang satu pengen rumah, yang satu pengen healing. Niatnya sama-sama baik, tapi arah hidupnya beda dan nggak pernah dibahas bareng. Masalahnya bukan di keinginannya, tapi karena tujuan yang nggak pernah disepakati. Tanpa tujuan bersama, uang cuma numpang lewat. Datang, lalu hilang tanpa arah. Jadi 3 kesalahan ini bukan soal siapa yang boros atau pelit, tapi karena nggak ada sistem yang disepakati bareng. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara ngaturnya biar aman buat dua-duanya? Kebanyakan pasangan muda itu langsung ribut di angka. Siapa keluar lebih banyak, siapa kurang kontribusi. Padahal seringkali masalahnya bukan di jumlah uangnya. Ngomongin uang itu bukan soal berapa rupiahnya dulu, tapi soal mau kemana hidup kalian. Kalau arahnya beda, sebesar apapun uangnya tetap bikin tegang. Coba tanya satu hal sederhana. 5 tahun lagi, kalian pengen hidup kayak apa? Tenang, aman, atau lagi bangun sesuatu yang besar? Rumah dulu atau usaha dulu? Aman dulu atau gaya dulu? Nggak ada jawaban benar atau salah. Yang bahaya itu kalau jawabannya beda, tapi uangnya digabung tanpa kesepakatan. Di titik ini biasanya muncul pilihan besar. Lebih pengen aman atau gaya? Dua-duanya nggak salah. Yang sering bikin masalah itu kalau pilihannya beda, tapi nggak pernah dibicarakan bareng. Kalau visi udah kebentuk, langkah berikutnya simpel. Jangan cuma ngandelin niat baik, pakai sistem. Karena sistem itu bukan ngeribetin, tapi justru nyelamatin. Sistemnya sederhana, pakai 3 kantong.
nggak ribet tapi jelas. Dengan cara ini, uang jadi punya tugas masing-masing, bukan saling tabrakan. Kantong pertama adalah kantong bersama, isinya kebutuhan rumah tangga, makan, tagihan, transport. Uang ini harus transparan, karena ini pondasi hidup bareng. Kantong kedua adalah kantong pribadi, ini uang bebas. Mau jajan, nongkrong, atau hobi kecil, silahkan. Selama dari kantong ini, nggak perlu dihakimi, nggak perlu sindir-sindiran. Kantong ketiga adalah kantong masa depan, isinya tabungan, dana darurat, dan investasi. Ini bukan buat gaya, tapi buat rasa aman, biar hidup ke depan nggak deg-degan. Kalau sistemnya jalan, efeknya kerasa. Bebas tanpa rasa bersalah, aman tanpa curiga. Hubungan jadi lebih tenang, karena uang punya aturan yang jelas. Langkah berikutnya penting, sepakati uang ribut nol. Ada jenis pengeluaran yang nggak perlu diperdebatkan, supaya konflik kecil nggak jadi besar. Contoh uang ribut nol itu sederhana. Jajan pribadi, hobi kecil, nongkrong secukupnya. Selama masih di kantong pribadi, ini bukan bahan debat. Dengan aturan ini, konflik kecil berhenti di awal. Nggak semua pengeluaran harus disidang. Hubungan jadi lebih ringan dan nggak penuh curiga. Langkah terakhir, rapat keuangan bulanan. Tenang aja, ini bukan rapat kantor. Nggak perlu kaku. Yang penting rutin dan jujur. Cukup duduk bareng. Lihat pemasukan, lihat pengeluaran. Dari situ kelihatan, bulan ini bocornya di mana dan apa yang bisa diperbaiki. Evaluasinya tanpa nyalahin. Bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa diperbaiki. Ini soal kerja tim, bukan cari menang. Yang bikin hubungan awet itu bukan uang banyak, tapi komunikasi yang rutin. Kalau ini dijaga, keuangan dan hubungan bisa tumbuh bareng. Pasangan muda itu sering rasa gagal ngatur uang. Padahal kenyataannya, banyak dari mereka sebenarnya sudah berusaha sekuat yang mereka bisa. Masalahnya sering bukan karena penghasilan kecil, bukan juga karena mereka nggak mampu. Banyak pasangan punya cukup, tapi tetap merasa kelelahan secara finansial. Dan biasanya juga bukan karena salah satu lebih boros atau lebih pelit. Menyalahkan pasangan justru bikin masalah makin panjang. Masalahnya ada di tempat yang jarang kita sadari. Bukan di uangnya, tapi di caranya. Banyak pasangan nggak pernah diajarin cara ngatur uang bareng-bareng, dan itu bukan salah kalian. Tapi mulai hari ini, itu bisa dipelajari. Sejak kecil kita diajarin satu hal penting, kerja keras, cari uang, bertahan hidup. Tapi ada satu hal besar yang sering banget kelewat. Kita jarang diajarin cara ngobrol soal uang, apalagi ngobrol tanpa emosi, tanpa nyakitin, tanpa saling nyalahin pasangan sendiri. Karena keuangan yang sehat itu bukan soal siapa yang paling hemat, bukan soal siapa yang paling ngalah atau paling banyak berkorban. Keuangan sehat itu soal siapa yang mau belajar saling ngerti. Ngerti kondisi pasangan, ngerti batasan, dan ngerti tujuan hidup bareng. Kalau kamu ngerasa video ini kena, itu tandanya kamu peduli. Like kalau pernah ribut soal uang, subscribe Sadar Keuangan, dan tulis di komentar. Tantangan keuangan terbesar dalam hubungan kalian apa?